Oke, selamat datang kembali di channel YouTube HMMJK. Pada video kali ini saya Dimas akan menjelaskan yaitu tentang HMM Design School, dan salah satunya HMM Design School ini menggunakan Adobe Illustrator sebagai aplikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengenalan dari Adobe Illustrator serta tools-tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, langsung aja, kalian tahu nggak sih Adobe Illustrator? Nah, Adobe Illustrator itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu desain grafis, baik desain seperti banner, desain produk, desain logo, ataupun desain pamflet, ataupun desain-desain yang biasanya ada gitu. Nah, kemudian di HMM sendiri, Adobe Illustrator itu biasa digunakan untuk membuat suatu desain. Desainnya seperti desain pamflet, ataupun desain logo, ataupun desain sertifikat. Nah, desain-desain ini biasanya ada di acara-acara yang ada di HMM. Nah, untuk pamflet sendiri biasanya ada di Instagram. Nah, yang ada di Instagram HMM Musika sendiri, itu pun sebagian besar atau sedikitnya dibuat menggunakan Adobe Illustrator seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke Adobe Illustrator-nya. Nah, di sini adalah tampilan dari Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator sendiri mungkin bisa dibilang sama dengan CorelDRAW atau yang biasa kenal dengan CorelDRAW gitu ya. Nah, Adobe Illustrator sendiri itu basisnya menggunakan vektor. Nah, vektor sendiri itu adalah satuan yang dimana jika di zoom itu nggak bakalan pecah seperti itu. Oke, lanjut aja. Kita langsung masuk ke cara pembuatan filenya. Oke, di sini kita langsung masuk ke pembuatan file. Pertama kita klik file di sini, kemudian kita klik new. Oke. Kemudian di sini akan muncul untuk membuat filenya. Di sini kalian bisa langsung pilih kalian mau membuat file itu ataupun besaran outputnya dengan ukuran berapa gitu. Di sini kalian bisa ngubah-ngubah. Kalau saya biasa langsung custom aja di sini. Kalian klik, misalnya kalian di sini ingin membuat suatu logo. Oke, kemudian kalian buat ini dengan besaran yaitu 500 megapiksel. Nah, di sini satuannya ada pixel, sentimeter, milimeter, inches, pitches, dan poin. Kalian menggunakan sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu. Kemudian orientasinya kalau 1:1, kalian sama aja nih pilihnya mau yang ini atau yang ini. Kemudian artboardnya saya pilih 1. Kemudian saya menggunakan color matte-nya yaitu RGB color. Oke, kita langsung klik di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara untuk meng-save suatu file, yaitu dengan cara misalnya saya buat seperti ini dulu ya, agar nggak kosong-kosong banget. Oke, saya buat seperti ini. Selanjutnya dari sini saya akan memberitahu cara untuk meng-save file. Caranya yaitu untuk meng-save file ini ada dua. Meng-save atau menyimpan file dalam bentuk Adobe Illustrator atau yang biasa disebut dengan mentahan, dan kemudian juga ada menyimpan file dengan gambar atau foto gitu dalam bentuk PNG ataupun JPG. Kemudian di sini kita klik file, kemudian kita klik save. Nah, di sini kalian bebas untuk menaruh filenya. Biasanya
Kalau saya tergantung dengan tempat saya naruh. Saya taruh di download, kemudian saya klik save. Selanjutnya kita klik OK. Oke, kemudian filenya udah jadi ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memberitahu cara menyimpan file yang kedua, yaitu dengan gambar atau foto. Kita pertama-tama klik file, kemudian kita klik export, kemudian kita pilih export as. Di sini pilih tempatnya ditaruh mana lagi, kemudian di sini kalian namain nama filenya, kemudian kalian pilih untuk satuannya mau PNG ataupun JPEG, itu bebas kalian pilih. Kalau saya biasanya di sini menggunakan PNG. Kemudian kita pakai yang use artboard. Kemudian kita export. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya resolusinya saya gunakan yaitu sebesar 300 ppi, kemudian background color-nya saya buat transparan. Lalu saya klik OK. Oke, maka filenya sudah diekspor atau sudah jadi gambar. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan bagian interface ini. Nah, di bagian interface ini, di bagian sebelah kiri ini ada yang namanya toolbars. Kemudian yang ada di atas ini adalah namanya yaitu control panel. Nah, kemudian yang ada di kanan ini namanya adalah panel. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke yaitu sebelah kiri yang pertama-tama. Nah, di sini ada yang namanya tools bar. Nah, tools bar di sini yang biasa digunakan itu nggak banyak ya. Yang biasa digunakan hanya beberapa yang penting-pentingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang biasa digunakan aja. Oke, yang pertama-tama di sini ada yang namanya selection tools. Nah, untuk memakai tools bar di sini, kalian bisa dengan cara mengklik tools bar-nya ataupun dengan cara shortcut. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke yang namanya tools bar pertama, yaitu selection tools. Jadi selection tools ini digunakan untuk memindahkan objek ke tempat-tempat yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini. Jadi di sini ada objek, kalian pengen pindah itu, kalian tinggal geser dengan cara klik objeknya, kemudian kalian geser mouse kalian ke arah yang kalian inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada di sebelahnya itu ada yang namanya direct selection tools. Nah, di sini direct selection tools ini biasa digunakan untuk memilih objek. Kemudian di sini objeknya ada notch-nya atau titik sudutnya. Nah, di sini kalian bisa merubah-rubah letak dari titik sudutnya dengan menggunakan direct selection tools. Seperti ini misalnya. Di sini saya akan klik di bagian sini. Nah, kalian double klik itu, kalian akan bisa mengubah tempat-tempatnya. Misalnya di sini. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian selanjutnya selain fungsi dari direct selection tools itu untuk mengubah nodes-nya ke beberapa titik, gitu. Di sini kalian juga bisa, misalnya kalian mempunyai beberapa objek, gitu. Nah, tapi kan ketika kalian ingin memilih objek tersebut, bisa dengan cara menggunakan klik, lalu klik shift, dan klik objek lainnya. Di sini kalian bisa menggunakan direct selection tools.
Nah, di sini kalian pilih di sini. Maaf. Cut. Oke. Nah, selain itu fungsi dari direct selection tools ini yaitu misalnya di sini kita memiliki beberapa objek, kemudian objek itu dalam grup gitu ya. Nah, di sini jika memilih grup ini dalam menggunakan selection tool saja, maka satu grup ini bakalan kepilih. Tapi ketika kalian menggunakan direct selection tools, kalian akan memilih hanya satu objek pada grup ini gitu. Nah, misalnya seperti ini. Gitu. Beda kan dengan selection tools seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya pen tool. Di sini fungsi dari pen tool sendiri adalah membuat suatu shape atau bentuk yang kalian inginkan gitu. Misalnya di sini saya akan membuat suatu gambar segitiga seperti itu. Nah, untuk apa namanya, segitiga di sini yang saya buat ini jika masih seperti ini, garisnya hanya ada 2, itu masih disebut dengan open pad. Sedangkan jika saya tutup seperti ini, maka itu disebut dengan close pad. Kita klik. Oke. Sudah jadi seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu di sampingnya ada atau di bawahnya ada untuk yaitu type tool. Nah, type tool sendiri ini digunakan untuk membuat suatu teks atau tulisan. Misalnya di sini saya akan membuat AMM Unsika seperti itu. Kemudian kita akan besarkan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk teks ini bisa diubah-ubah font atau besaran fontnya di karakter di bagian sini ya. Nah, ini kalian bisa pilih sesuai font-font yang ada di laptop kalian atau di device kalian seperti itu. Untuk ukurannya juga bisa kalian pilih mau seberapa besar seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dengan rectangle tools. Nah, rectangle tools ini bisa digunakan untuk membuat yaitu suatu persegi, baik itu persegi ataupun persegi panjang, dengan cara kita klik bagian sini rectangle, kemudian kita klik sini. Nah, ini kalian tentukan mau seberapa besarnya gitu. Nah, kalau kalian mau dengan besarannya seberapa, yaitu dengan cara klik bagian sini. Kemudian kalian di sini selanjutnya klik di bagian sini aja, klik tanpa harus menyeret. Nah, di sini kalian tentukan besarnya mau berapa. Misalnya saya buat 200 kali 200. Oke. Maka akan jadi seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya rotation tool, rotate tools. Nah, kegunaan dari rotate tools di sini yaitu untuk memutarkan suatu objek yang misalnya seperti ini. Jadi di sini saya klik rotate tool, kemudian saya klik objeknya, kemudian saya pilih cut-nya yang tadi. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya rotation tools. Oke, maaf.
Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya rotate tools. Nah, rotate tools di sini yaitu fungsinya yaitu untuk memutarkan suatu objek gitu ya. Nah, di sini misalnya saya akan memutarkan objek yang ini. Nah, kemudian saya klik objek di sini, saya klik rotate tool, kemudian saya pilih titiknya. Nah, titiknya ini saya bebas kalian pilih di mana. Misalnya saya pilih di titik ini ya. Nah, kalau saya pilih objek rotate-nya di titik itu, maka kalian tinggal klik aja di bagian sini, kemudian tahan, kemudian kalian putarkan objeknya. Seperti itu. Nah, di sini rotate tool sendiri bisa kalian ubah besaran atau angle-nya untuk memutar, yaitu sebesar yang kalian inginkan. Misalnya saya buat di sini 45 derajat, maka dia akan berputar sebanyak 45 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Kemudian di sini saya akan membuat akan masuk ke menu selanjutnya yaitu scale tool. Nah, scale tool di sini fungsinya adalah untuk scale atau membesarkan suatu objek. Misalnya di sini ada suatu objek, kemudian kita pilih scale tool. Nah, di sini saya akan membuat objek ini menjadi lebih besar dengan cara seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada titiknya juga, titiknya baik kalian pilih tinggal di sini ataupun di sini atau pilih di tengah, itu bebas ya kalian pilihnya. Tapi biasanya itu di tengah gitu. Kalian tinggal besarkan sebesar yang kalian mau gitu. Nah, di sini juga kalian bisa tentukan besarannya, tinggal klik 2 kali di sini. Kemudian kalian pilih horizontalnya berapa persen, misalnya 10%, ataupun vertikalnya juga 10%. Tinggal klik OK. Seperti itu. 10% itu maksudnya adalah 10 pixel. Kemudian di sini ada yang namanya yaitu eyedropper tools. Nah, eyedropper tools ini biasa digunakan untuk menyamakan suatu warna atau suatu bentuk, baik teks ataupun objek gitu ya. Dan di sini saya akan buat contohnya yaitu di sini ada yang jika saya akan buat dengan warna hijau. Kemudian saya akan membuat satu tulisan lagi dengan font yang berbeda gitu. Di sini saya akan buat tulisan itu logo lain gitu ya. Nah, kemudian di teks ini maka saya akan buat warna dan fontnya itu sama dengan teks yang ini ya. Nah, kemudian saya nggak perlu ubah karakter lagi gitu. Saya akan menggunakan eyedropper tools di sini. Langsung aja kita klik di bagian logo, kemudian kita klik eyedropper, kemudian kita klik di bagian teksnya. Maka teksnya langsung sama. Kemudian misalnya di objek seperti ini, misalnya kalian ada objek gitu ya seperti ini, kemudian kalian pengen semua objek di sini sama warnanya seperti ini gitu. Kalian tinggal pakai eyedropper aja, nggak perlu nyari-nyari warna lagi gitu. Misalnya kita klik di sini, kemudian kita klik eyedropper, kita klik. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke blend tool. Nah, blend tool di sini adalah untuk membuat suatu apa namanya, suatu bentuk menjadi banyak gitu, menjadi transisi gitu, misal seperti ini. Nah, di sini saya akan klik blend tool, kemudian saya pilih objek yang pertama dan kemudian objek yang kedua. Nah, maka akan menjadi transisi seperti itu. Nah, di sini kalian bebas menentukan seberapa banyak transisinya. Kalian tinggal klik 2 kali di blend tool, kemudian kalian pilih smooth color atau specific step. Di sini kalian bisa tentukan seberapa banyak. Semakin banyak gitu ya, maka ini seperti ini gitu. Oke. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya
hand tool. Nah, hand tool sendiri ini biasa digunakan untuk menggeser artboard, tapi di sini saya tidak menggunakan. Saya biasa menggunakan yaitu spasi, kemudian kita klik, ini sama aja ya seperti hand tool. Kemudian di zoom sendiri ada caranya, yaitu dengan mengklik zoom tools, kemudian kita zoom di sini. Nah, ini saya tidak biasa menggunakan, saya biasa menggunakannya yaitu kontrol kemudian plus atau minus gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya fill. Nah, fill ini adalah tempat untuk memberi suatu warna pada objek ataupun teks gitu ya. Misalnya di sini ada suatu objek, kemudian saya pilih di sini. Nah, di sini tinggal kalian pilih, kalian mau warna apa gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya color swatch. Di sini ada warna-warna dasar yang biasa digunakan. Kuning, ada ya yang biasa digunakan. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya stroke. Nah, stroke di sini adalah warna dari bagian tepi dari objeknya, misal seperti ini. Objek di sini kan warna tepinya nggak ada. Di sini saya akan tambahkan warna hitam. Saya klik 2 kali di stroke, kemudian saya pilih di warna hitam. Kita klik OK. Nah, di sini akan ada garis tepi dari objeknya. Nah, untuk ketebalannya sendiri, di sini saya akan membuat tebal di sini ya. Besaran tebalnya semakin tebal, maka kalian tinggiin aja besaran ininya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada yaitu non ataupun gradient ataupun color. Di sini fungsi dari non itu seperti ini, misalnya non itu meniadakan dari warna dari stroke-nya gitu. Ataupun di sini ada gradasi. Kita klik objeknya, kemudian kita klik gradasi. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini untuk penggunaan tools dan pengenalan dari Adobe Illustrator dicukupkan. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like serta komen agar channel YouTube IMM Musika semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta.